Selamat siang Pak Budi dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Martel Muda Ardana dengan NIM 23F10019. Dan kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang paper saya mengenai sistem komunikasi data sesuai dengan soal yang telah diberikan oleh Pak Budi dengan 4 pembahasan. Jadi pertama-tama saya akan langsung masuk pada bagian pendahuluan. Secara garis besar di pendahuluan ini saya membahas bahwa sistem komunikasi data ini berperan sebagai fondasi utama dalam pertukaran informasi digital, memfasilitasi pengiriman data antar perangkat melalui berbagai media transmisi baik kabel maupun nirkabel. Nah, sistem ini juga terdiri dari beberapa komponen penting termasuk perangkat keras dan juga perangkat lunak. Lalu sinyal digital ini juga lebih banyak digunakan dibandingkan sinyal analog karena juga memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap noise dan juga kemudahan dalam proses enkripsi. Nah, namun dalam sistem ini juga tidak terlepas dari berbagai gangguan seperti noise dan juga interferensi yang merupakan strategi mitigasi untuk memastikan keandalan dalam transmisi data. Nah, kita langsung saja masuk pada bagian selanjutnya. Selanjutnya ada bagian teori. Ini membahas secara dasar, secara garis besar pada 4 pembahasan yang saya bahas pada bagian pembahasan. Lalu kita langsung masuk saja pada bagian pembahasan pertama. Di pembahasan pertama ini soalnya adalah pada sistem komunikasi data, jelaskan jenis sinyal yang digunakan. Nah, jenis sinyal ini dalam komunikasi data terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu sinyal analog dan juga sinyal digital. Sinyal analog ini bersifat kontinu atau keberlangsungan dan juga banyak digunakan dalam teknologi tradisional seperti radio, telepon, konvensional. Nah, meski rentan terhadap gangguan noise, di sisi lain, sinyal digital ini juga berbentuk diskret dengan representasi biner 0 dan 1 yang bisa menawarkan ketahanan yang lebih tinggi baik terhadap noise dan juga kemudahan pemrosesan dan juga efisiensi dalam transmisi data berkecepatan tinggi. Lalu pada pembahasan kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan media transmisi data beserta jenisnya. Media transmisi data dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu media terpandu guided dan juga tidak terpandu unguided. Media terpandu mencakup kabel twisted pair yang ekonomis untuk jaringan lokal, kabel koaksial dengan ketahanan terhadap interferensi, serta serat optik yang menawarkan kecepatan tinggi dan stabilitas untuk jarak jauh. Nah, sementara itu untuk media tidak terpandu seperti gelombang radio, microwave, dan inframerah digunakan dalam komunikasi interkabel seperti Wi-Fi ataupun Bluetooth, yang bisa memberikan fleksibilitas namun juga bisa rentan terhadap gangguan lingkungan. Lalu pada pembahasan ketiga, berikan paparan singkat mengenai perangkat-perangkat yang terlibat dalam komunikasi data. Perangkat komunikasi pada komunikasi data didukung oleh berbagai perangkat yang bekerja secara terintegrasi. Transmitter dan receiver berfungsi untuk mengubah data menjadi sinyal dan sebaliknya, sementara modem melakukan konversi antara sinyal digital dan analog. Router berperan dalam mengarahkan paket data antar jaringan, sedangkan switch dan hub menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal dengan tingkat efisiensi yang berbeda. Lalu pada yang bagian keempat, jelaskan gangguan-gangguan dalam transmisi data. Gangguan transmisi data tidak lepas dari berbagai gangguan yang dapat menurunkan kualitas sinyal. Atenuasi menyebabkan pelemahan sinyal seiring jarak. Distorsi itu mengubah bentuk gelombang asli. Noise seperti thermal noise ini dan juga interferensi dari sumber eksternal juga bisa menjadi tantangan yang serius. Nah, untuk mengatasi gangguan ini, beberapa solusi diterapkan, antara lain menggunakan amplifier untuk menguatkan sinyal, equalizer untuk mengompensasi distorsi, serta teknik shielding dan filtering untuk mengurangi noise. Selain itu, teknik pengkodean kanal juga membantu dalam deteksi dan juga koreksi kesalahan serta memastikan integritas data selama transmisi. Lalu juga pada bagian penutupnya, saya membahas secara singkat bahwa sistem komunikasi data ini terus berkembang sering kemajuan teknologi dengan sinyal digital yang menjadi tulang punggung utama dalam transmisi informasi. Lalu pemilihan media transmisi yang tepat dan juga penggunaan perangkat pendukung yang canggih juga turut menentukan keandalan sistem. Meskipun masih banyak gangguan seperti noise dan juga gangguan lainnya, itu tetap bisa menjadi tantangan. Namun inovasi dalam teknik mitigasi juga bisa memungkinkan sistem ini bisa beroperasi dengan efisiensi yang lebih tinggi. Sekian pemaparan saya mengenai paper tentang sistem komunikasi data. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.